Profesor Dr. Haji Didik Susetio SEMSI lahir di Magetan 10 Juli 1960. Ayah dari dua orang anak ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Unsri pada 1986, S2 Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran 1998, S3 pada program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran tahun 2004 dan meraih guru besarnya pada tahun 2010. Baginya, tidak ada kesuksesan tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ada langkah pertama untuk mewujudkan sebuah mimpi besar. Dan saudara, inilah pendidikan pembuka jalan bersama Profesor Didik Susetio dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Profesor Dr. Haji Didik Susetio SEMSI, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Didi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bima. Apa kabar, Bima? Alhamdulillah sehat. Ini mengganggu nggak di ngomong? Enggak. Dia lagi santai nih. Lagi melihat tanaman-tanaman yang sering dikotak-katik masa pandemi. Jadi selama pandemi justru punya hobi baru, ya ini bercocok tanam, begitu ya, Prof ya? Iya, ahli ekonomi tapi bercocok tanam. Pertanian, tapi kan hobi saja. Iya, hobi saja. Tapi sesuai dengan tren. Jadi pandemi saat ini mengisi waktu luang, biasanya juga masyarakat sekarang banyak akhirnya mengisi waktunya dengan bercocok tanam. Ya, Prof. Tapi ngomong-ngomong, keluarga sehat semuanya ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah dari masa pandemi itu mudah-mudahan juga tidak mampir ke sinilah virusnya. Amin. Gitu ya. Iya, Prof. Bagaimana aktivitas Prof Didi saat ini? Oke, ya sebagai tenaga pengajar di Universitas Wijaya tentu tetap memenuhi ya perkuliahan dengan sistem daring ya, virtual. Hanya memang ini sudah mulai semester ganjil ya, jadi banyak sekali aktivitas memang work from home ya. Kemarin ada sebagian besar ya dosen, karyawan Universitas Jaya yang terkena gitu ya, terkena COVID, maka ada yang isoman ya, ada juga yang mendahului kita. Jadi aktivitasnya tetap mengajar gitu ya, nanti juga meneliti dan sebenarnya mengabdi. Jadi 3 itu masa pandemi masih tetap terus itu. Bukan halangan ya, Prof? Iya, bukan halangan. Jadi harus berdampingan. Gitu. Ya, yang menjadi identik dari Prof Didi ini adalah selalu mengenakan peci. Nah, ini nih ada filosofinya atau seperti apa sih, Prof? Oh iya, ya ini memang sebenarnya di dusun saya yang dari Jawa Timur, saya dekat pesantren Temboro ya, kira-kira hanya setengah kilo dari dusun saya itu ya memang agamis sekali ya. Dan satu hal saya mulai mengoleksi dan suka berpeci terus gitu ya, dimanapun juga itu pada saat setelah naik haji tahun 2005, terus kemudian melekat saya menggunakan topi, terus kemudian ada sal sebenarnya, tapi salnya karena tidak terbiasa pada waktu itu untuk menandai kalau saya dengan istri naik haji. Kemudian kalau menandai tempatnya kan berbeda jauh-jauh gitu. Kalau setelah sholat wajib, setelah sunat gitu, mencari janjian di tempat sini gitu. Tapi karena menggunakan topi, alhamdulillah cepat sekali ditemukan gitu. Jadi tidak mencari-cari gitu. Ini sebenarnya filosofinya, dan alhamdulillah yang jelas harus kita tawaduk ya, karena udah haji ya, insya Allah ya semuanya Tuhan yang menilai, bukan manusianya. Tapi ini hanya tanda saja ya, simbol bahwa ya mudah-mudahan setelah haji
kita mabrur gitu ya, insya Allah sampai detik ini dan yang akan datang. Amin. Jadi dari ini awalnya supaya sebagai penanda begitu ya, Betul, Prof ya. Kemudian betul, juga pengingat juga sekaligus. oh iya betul, pengingat juga betul. Iya. Iya, Prof Didi kalau berbicara mengenai keseharian tentunya Prof Didi begitu erat kaitannya dengan apa ya, komentar-komentar Prof Didi, kemudian juga pandangan-pandangan terkait ekonomi. Sebenarnya awal mulanya bisa menjadi seorang katakanlah pendidik begitu, itu sebenarnya terjun ke ekonomi memang sudah dorongan dari sananya atau sebenarnya ternyata orang tua yang mengarahkan dulu? Betul, iya. Sebenarnya pesan dari orang tua dulu nggak boleh jadi guru, ya. Karena mengingat di Pulau Jawa itu biasanya kalau jadi guru ya penghidupannya nggak benar, karena om saya ada yang jadi guru SD ya, ada pendidik sekolah dan sebagainya. Tetapi karena orang tua saya juga mengingin supaya saya berpendidikan, maka namanya Didi. Nah, itu ceritanya. Makanya disuruh pendidikan. Saya bersaudara 4 saudara laki semua dan saya yang paling bungsu. Alhamdulillah ya semuanya mengenyam pendidikan tinggi ya. Hanya saja alhamdulillah saya diberi keleluasaan untuk melanjutkan sampai jenjang yang tertinggi, bahkan alhamdulillah dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa atas izinnya Allah Subhanahu wa taala mendapat gelar profesor. Nah, ini yang gitu. Jadi di ekonomi sebenarnya ya pilihan kedua ya. Dulu yang pilihan pertama itu kedokteran. Jadi kedokteran itu pilihan saya pertama. Ya teman-teman saya banyak yang masuk karena saya alumni SMA Negeri 3. Saya hijrah dari Jawa Timur ke Palembang itu ya sekitar tahun 1977. 76, 77. Nah, 77 masuk di SMA 3. Ikut orang tua tuh seperti apa, Prof? Saya karena ada kakak, waktu itu ikut kakak ke sini sekolah untuk melanjutkan lah supaya karena bapak dengan ibu sudah meninggal gitu. Nah, ini ceritanya ke situ dan ingin sekolah, maka itulah akhirnya meniti karir di bidang ekonomi. Alhamdulillah saat ini direstui dan diizinkan ya oleh Yang Maha Kuasa untuk tetap menjadi pengajar di Universitas Wijaya. Itu. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kami masih akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Prof Didi Susetio. Tapi kita akan jeda sejenak, ikuti kami usai jeda berikut ini dalam Bukan Basa-Basi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Profesor Didi Susetio. Prof, kita lanjutkan kembali. Ini menarik, jadi memang ada filosofinya dari nama Prof sendiri, Didi Susetio, itu artinya orang tua dulu ingin anaknya berpendidikan begitu. Ya, semuanya. Apakah memang waktu itu mengenyam pendidikan ini adalah sebuah hal yang mahal harganya, yang jarang dinikmati oleh banyak orang begitu, Prof? Betul. Ya, kami dulu dilahirkan di sebuah desa gitu ya. Desa tapi ya dalam arti kata relatif subur ya daerah itu dan desa itu, sehingga orang tua pokoknya hal utama berpendidikan. Sebenarnya orang tua saya juga veteran berjuang juga gitu. Saya masuk SMA 3 itu kan juga karena ada rekomendasi veteran, ya, anak veteran gitu. Jadi dapat beasiswa, alhamdulillah. Jadi pendidikan dan ya namanya di daerah ya pendidikan itu menjadi semacam satu keinginan dan banyak sekali. Di desa saya itu juga banyak yang berpendidikan tinggi, ada yang guru besar juga sudah ya, tapi sudah mendahului. Terus kemudian pokoknya pesannya karena sudah meninggal Bapak, maka udah untuk melanjutkan ini, maka untuk hijrah ke Palembang ikut kakak gitu untuk melanjutkan pendidikan. Nah jadi memang struggle juga gitu ya. Alhamdulillah dari SD, SMP di daerah sana, sebenarnya Kecamatan Karangrejo ya, Kabupaten Magetan. Ini mesti ada yang di
tahu ya gitu di sana itu kompetisi itu luar biasa. Jadi kalau untuk berpendidikan memang sebenarnya kalau di sana idolanya bukan ke arah Surabaya, dia arah ke UGM ya, ke Jogja begitu. Tapi alhamdulillah karena kakak saya bilang udah ke Palembang aja melanjutin. Nah, itu makanya bisa sampai ke Palembang jadi wong Palembang jadi makan minum cukup. Baik, Prof, kalau berbicara mengenai pendidikan, tantangan pendidikan saat ini itu seperti apa? Karena memang kan selain pandemi, kemudian juga zaman ini cepat sekali berubah. Terkadang juga kita belum cukup siap begitu untuk menerima tantangan zaman yang ya sepersekian detik berubah, kemudian juga perubahan begitu dinamis. Apa menurut Prof? Ya, pendidikan sekarang ya tentu semua ada proses ya. Prosesnya itu kalau zaman saya dulu kuliah itu membaca buku di perpustakaan, terus kemudian menggali informasi itu di perpustakaan, kadang-kadang mengunjungi beberapa institusi gitu ya. Tapi dengan sekarang ada perubahan ICT yang luar biasa ini sangat dimudahkan gitu. Hanya saja memang dimudahkan ini terkadang mahasiswa ada constraint ya untuk membaca lama itu nggak tahan. Tapi dia dengan visualisasi ya, dengan contoh-contoh yang sifatnya itu cepat tangkap dan lebih pinter gitu ya, lebih pinter. Untuk browsing katakanlah sebuah artikel di pendidikan tuh, browsing itu mungkin 1 jam bisa 50-100 artikel. Kalau zaman dulu untuk 1 artikel aja kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan. Ini sulitnya. Nah ini tantangannya, kecepatannya apalagi juga ditandai dengan proses industrialisasi 4.0 yaitu semuanya harus based on big data. Terus kemudian ada ditandai dengan artificial intelligence ya. Bahkan robot sudah menggantikan manusia. Itu luar biasa. Nah, jadi tantangannya ya harus kembali ke mahasiswa, rajin tetap, utamanya bukan rajin, utamanya harus berdoa, itu usaha, berdoa, kemudian usaha ikhtiar ini ya, tadi harus rajin, harus tentu mempunyai networking yang bagus, ya, kemudian juga harus mempunyai perencanaan yang bagus dalam arti kata, tapi ini apa yang saya kerjakan selesai, dan itu harus dilakukan. Tapi kalau mahasiswanya ya mohon maaf saja kebalikannya ya nanti akan sulit tepat waktu akan sulit tamat. Nah itu tantangannya yang saya pikir memang kembali ke diri, tetap harus utamanya itu harus berdoa ya, dan yang kedua ikhtiar. Tapi menurut Prof sendiri seperti apa ya? Justru terkadang teknologi, kemudahan akses ini juga membuat perubahan sifat bagi manusia ini ya. Kemudian juga mahasiswa juga serasa dimanjakan begitu, dimudahkan sehingga akhirnya terkesan ya ingin mudahnya saja, lebih malas dan lebih pasif begitu. Nah ini seperti apa ya Prof ya? Betul ya. Jadi kalau terkait dengan ini saya langsung fokus ke pendidikan tinggi ya. Karena bagaimanapun juga seharusnya memang dilatih ya. Seorang siswa ya SMP, SMA atau bahkan dari SD gitu ya. SD, SMP itu dilatih untuk tadi beberapa hal yang terkait dengan kejujuran, kemudian jangan cepat menyerah, ya, kemudian harus ikhtiar, dan kemudian ini hal-hal yang sebenarnya agak ideal gitu, tapi itu harus dilatih. Makanya ada seorang pendidik yang menginginkan supaya kamu ikut nenek di suatu daerah tertentu terpencil, umpamanya itu ada juga. Jadi ada filosofi itu. Jadi supaya dia tough. Nah, sebelum turun ke pekerjaan atau usaha dan sebagainya harus dia supaya tough. Jadi ketangguhan itu memang terbentuk harusnya. Nah, sekarang memang ada ya semua mohon maaf saja karena sejalan dengan kemajuan teknologi ada juga anak mama manja sekali. Nah ini yang seharusnya disadari bahwa ya orang tua menjadi panutan. Ya sayang sekali kalau sudah punya kesempatan masuk di universitas atau baik swasta maupun negeri harus dimanfaatkan kesempatan itu menerai ilmu yang sebesar-besarnya untuk
ya perbaikan pendapatan keluarga ya untuk dia nanti ke depan dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir itu. Baik, tentunya harus ditumbuhkan kembali daya juangnya ya, Prof. Betul ya itu daya juang. Iya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Prof, kita lanjutkan kembali ya, Prof. Kalau berbicara mengenai daya juang, nah ini juga yang menjadi isu hangat nih di tengah pandemi. Bagaimana sih daya juang dibangkitkan ekonominya ini di tengah pandemi COVID-19 ini yang tampaknya masih ada di tengah-tengah kita. Betul, kita kan tidak bisa mau menghilangkan virus ya. Yang bisa menghilangkan adalah Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan itu harus dilakukan. Maka mana prioritas gitu. Makanya Pak Presiden menginstruksikan kita tidak lockdown ya. Karena kalau lockdown konsekuensinya semua aktivitas ekonomi disubsidi oleh negara, gitu kan? Nah, ini maka yang prioritasnya apa ya? Harusnya pandemi, mengatasi pandemi itu masalahnya. Mengatasi virus ini supaya cepat istilahnya hilang gitu, atau mengatasi dampak dari pandemi itu, yaitu nakes yang utama ya. Jadi kesehatan itu harus utama. Jadi prokes harus dilakukan agar ekonomi bisa bergerak. Nah, kalau kita melihat prioritas yang mana, sebenarnya semuanya prioritas, gitu. Tapi utamanya harus istilahnya itu prokes dulu. Nah, masalahnya di prokes ini masih banyak kekurangan ya, seperti kedisiplinan masyarakat untuk tetap 3M ya, 3M, 3T atau 5M, 5T begitu. Nah, ini masih kurang, sehingga ya yang banyak terjangkit, tertular itu ya kena gitu ya. Nah, ini menjadi begitu. Kalau lihat statistik naiknya luar biasa gitu. Apalagi tidak ada satu negara pun yang berhasil karena adanya virus yang Delta Plus itu. Nah, saya juga baca surat kabar tadi, bahkan Jepang habis Olimpiade ini kena varian D yang plus ini luar biasa. Jadi beliau akan lockdown gitu. Tapi Prof, berbicara mengenai pandemi, kita juga jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, itu positifnya ya Prof ya. Kalau berbicara tentang rumah, apa sih yang Prof Didi rasakan ketika pandemi, kemudian juga memaksa kita, katakanlah begitu, untuk tetap di rumah saja? Apa sisi positifnya yang dirasakan? Ya, semua sesuatu yang kejadian di dunia ini tentu ada hikmahnya. Itu intinya ya. Kita harus bersyukur, tentu dalam skala yang memang tidak mengenakan, tetapi pasti ada hikmahnya. Satu hal mungkin ya, kedekatan dengan keluarga ya, atau istilahnya quality life-nya ya, quality-nya itu bagus gitu. Yang kedua ya, kita bisa fokus kepada aktivitas. Ya memang masa pandemi ini kan kalau berkumpul kan kasur, dapur, paling sekeliling lingkungan rumah gitu, kembali lagi gitu. Paling kalau sekali-sekali kita tetap pakai prokes untuk ke pasar ya, untuk belanja bulanan, dan bahkan kita untuk sanjo nggak bisa gitu. Hanya karena ada teknologi secara virtual ya Prof. Betul, secara virtual. Nah, itu dilakukan. Nah, ini tentu kita harus yakin pasti ada hikmah di balik ini semua. Iya, Prof, anak-anak ada yang mengikuti jejak ayahnya begitu, menjadi tenaga pendidik. Ya karena kemarin baru fresh graduate, ya saya ada 2 orang, jadi satu laki-laki, yang satu perempuan gitu ya anaknya. Kemudian istri saya juga seorang dosen, pernah mengajar di Unsri juga. Dan yang pertama untuk sementara lulus teknik sipil dan melanjutin di ITB, udah lulus S2. Mudah-mudahan mungkin tahun depan deh ikut seleksi untuk pengajar gitu, tenaga pengajar. Turun ya Prof ya. Iya, itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga lulus dokter, sekarang lagi ISIP
di Lubuk Linggau jadi prosesnya, dan mudah-mudahan paling enggak 9 bulan sampai 10 bulan ya. Nanti kembali, mudah-mudahan juga nanti kalau mau ditawari untuk bisa menjadi tenaga pengajar juga gitu. Jadi hanya 2 ya sepasang. Jadi memang mudah-mudahan juga diarahkan nantinya ikut jejak ayah dan juga ibunya begitu, Prof Didik. Betul. Prof, kemudian selanjutnya apa lagi Prof yang ingin Prof Didik capai begitu? Anak-anak semuanya sudah dewasa, kemudian juga sudah berada di track yang tepat begitu katakanlah. Lalu mimpi yang ingin seorang Prof Didik Susetio raih apa lagi? Oke, saya pada waktu dulu mahasiswa teladan ya Universitas Wijaya tahun 1985 itu saya punya semacam kata-kata filosofi yang tepat dari Profesor Fuad Hasan waktu itu. Profesor Fuad Hasan itu menulis di catatan saya bahwa pertama begini, lakukan sesuatu yang kau raih itu diawali dengan langkah pertama. Jadi beliau sesuatu, jadi seperti saya turunkan ke mahasiswa, kalau mau menyusun skripsi, tesis maupun disertasi, segera lakukan. Tapi buat perencanaan gitu. Jadi perjalanan jauh diawali dengan langkah pertama. Itu filosofinya. Nah, maka saya terus terang meskipun udah guru besar, saya masih 4D, masih 1 jenjang lagi. Itu cita-citanya. Terus yang kedua ya sebenarnya saya ini punya utang dalam arti kata menulis buku. Konsepnya udah ada, tetapi untuk bekerja sama dengan penerbit, kemudian untuk mencetak realisasi itu masih belum. Nah ini cita-cita yang masih belum. Jadi jangan sampai nanti dibilangi GBHN gitu, guru besar tanpa buku hanya nama saja gitu ya. Nah ini cita-cita ya dalam arti kata. Mudah-mudahan tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam meraih bukan mimpi ya, ini langkah berikutnya ya. Tentu kita juga tidak meninggalkan istiqomah ya untuk tetap ya dalam masa pandemi ini berdoa ya kalau sholat mudah-mudahan 5 waktu tidak lowong, udah sholat sunnah ya, ibadah dan sebagainya, dan itu cita-citanya juga tidak memikirkan dunia saja tetapi juga insya Allah akhirat. Ya Prof, pedoman katakanlah begitu terakhir nih closing statement dalam menjalani hidup agar seimbang katakanlah antara dunia dan akhirat ala Prof Didik Susetio seperti apa? Ya, ini sulitnya ya manusia hidup itu untuk mencari keseimbangan. Kalau di teori ekonomi namanya equilibrium. Ya, keseimbangan dunia akhirat ini merupakan satu tantangan. Kembali lagi pada nawaitu, kembali lagi pada niat ya. Ya ada juga kita bisa harus tetap hablum minallah, juga harus hablum minannas. Itu filosofi yang harus kita. Jadi keseimbangannya harus dilakukan. Ya, tetap kita berdoa dan tentu kita tetap juga berusaha, berikhtiar. Jadi kalau ada pengumuman umpamanya tolong sholat di masjid dibatasi ya dibatasi. Kalau pakai jarak, tapi jangan dilawan. Ya jangan dilawan karena bagaimanapun juga perintah juga ya dari hadis atau Al-Quran bahwa ya kalau di sana ada pandemi jangan dikunjungi, dihindari, dijauhi. Nah itu salah satu contoh. Jadi menjaga keseimbangan itu merupakan satu sekaligus tantangan ya, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, Prof Didik, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama, ya Prof. Mbak Wima Terima ya. kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada salah kata. Terima kasih sekali atas waktunya, kemudian juga sukses juga untuk bukunya ya Prof. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Tidak proses, itu masih dalam proses. Ya. Ya, tapi seperti kata Prof tadi tidak ada kesuksesan tanpa langkah pertama ya. Sudah ada langkah-langkah pertama, kedua, dan ketiga ya Prof. Tinggal diwujudkan saja. Ya, pemirsa demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Terima kasih.